Om Swastiastu, selamat pagi. Mari kita mulai kuliah ini dengan membahas pertumbuhan dan perkembangan anak sejak neonatus, bayi dini sampai akhir, prasekolah dan sekolah. Berbeda dengan orang dewasa, anak itu memiliki ciri khas, yaitu selalu tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya jumlah sel, jaringan interseluler, sehingga akan terjadi perubahan ukuran dan struktur tubuh. Selain itu, juga menjadi bertambah besar. Kalau diukur, ukurannya bersifat kuantitatif, yaitu berupa berat badan, panjang tinggi badan, lingkar kepala, dan ukuran lainnya. Berbeda dengan tumbuh, kembang adalah atau berkembang adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh sehingga menjadi lebih kompleks. Artinya tadi cuma bisa duduk, tapi dia kemudian bisa merangkak, bisa menghimpit, tadi cuma bisa memegang. Nah, itu namanya fungsi tubuh menjadi lebih kompleks. Anak akan terlihat tumbuh dan berkembang melalui tahap tertentu. Akan berubah secara fisik, mental, emosi, sosial, hingga nanti akhirnya menjadi manusia dewasa. Apa manfaatnya mengetahui tumbuh dan kembang? Adalah untuk mendeteksi kalau ada perbedaan daripada normal, proses tumbuhnya, demikian juga kembangnya, dan dideteksi secara dini, kemudian dilakukan intervensi secara lebih dini. Ini gambar ini menunjukkan bahwa seperti di konsepnya tadi adalah perubahan dalam struktur, fungsi, kecakapan, dan sebagainya. Anak pada usia 1 tahun atau 6 bulan dia bisa merangkak, kemudian dia mulai bisa 2 tahun dia mulai posisi seperti itu, kemudian dia menggantung pada sesuatu, dia meraih sesuatu yang lebih tinggi, dan kemudian dia bisa seperti ditunjukkan pada gambar ketika usia 5 tahun. Itu artinya ada perubahan dalam hal besar dan dalam hal kemampuan. Itulah namanya proses tumbuh dan kembang. Ada ciri-ciri yang bisa dikenali. Ada masa pranatal yang berbeda dengan masa di luar kandungan. Masa pranatal itu artinya masih dalam kandungan. Juga harus diketahui bahwa tumbuh dan kembang itu terjadi saling berkaitan. Kalau ukurannya bertambah besar, kemampuannya juga berubah. Kemudian proses ini terjadi secara teratur. Di alam ini menciptakan ada keteraturan dan berkesinambungan sejak masa konsepsi, bersatunya unsur ayah dan ibu dalam kandungan hingga dewasa. Ada yang disebut sebagai masa neonatal, di mana pada masa itu adalah masa adaptasi terhadap lingkungan. Tadinya dia hangat dalam kandungan, seperti berada dalam ayunan karena dia berada dalam air ketuban dan sebagainya. Kemudian ketika dia lahir, dia harus menolong dirinya sendiri. Artinya apa? Fungsi-fungsi tubuhnya berjalan dan dia bisa hidup, tumbuh kalau fungsi tubuhnya normal. Jangan dalam kandungan semua masih disuplai melalui tali pusat dan berasal dari plasenta yang ada di tubuh ibu. Kemudian terjadi juga perubahan dalam sirkulasi darah, kemudian organ-organ mulai berfungsi dan sebagainya. Kita bisa pisahkan masa bayi itu ada 2, bayi dini usia 1 sampai 12 bulan dan masa bayi akhir yaitu 1 tahun sampai 2 tahun. Perbedaannya apa? Pada usia bayi dini itu tubuhnya besar. Bisa dilihat dari ramahan berat badan melalui KMS. Kemudian terjadi pematangan, berkesinambungan, terutama fungsi sistem saraf. Jadi pada awalnya dia melihat orang dia hanya tersenyum, dia menoleh, tetapi ketika tambah usia dia bisa berkata-kata, bisa memanggil dan sebagainya. Pada bayi akhir yaitu 1 tahun sampai 2 tahun, kecepatannya mulai bertumbuhnya mulai pelan. Artinya pertambahan berat badannya tidak sebanyak ketika dia berusia 1 sampai 12 bulan. Artinya contohnya,
Ketika 3 bulan pertama, berat badannya bertambah antara 700 gram sampai 1 kilo. 3 bulan kedua berkurang 250 gram hingga akhir 3 bulan terakhir menjelang 1 tahun dia bertambahnya hanya 250 gram. Itu kecepatannya. Dan kemudian kemampuan juga demikian. Ketika dia usia 2 bulan dia bisa menoleh dan tersenyum, tetapi ketika dia usia 1 tahun dia sudah bisa memanggil orang tuanya, tidak Eulalia atau Momio, tetapi benar-benar memanggil itu bapak. Jadi ketika usia 1 tahun ke 2 tahun kecepatan tumbuh mulai menurun, tapi terjadi kemajuan perkembangan dalam motorik dan fungsi ekspresi. Dia mulai bisa bilang mau kencing, mau berak, tidak lagi seperti sebelumnya langsung kencing di celana, berak di celana dan sebagainya. Demikian juga perkembangan motorik, kemampuan memegang, mulai menulis dan sebagainya. Bagaimana dengan masa 2 tahun sampai 6 tahun? Itu masa disebut sebagai masa prasekolah, meskipun sekarang anak-anak sudah sekolah TK, tapi digolongkan sebagai masa prasekolah. Karena 6 tahun baru disebut sebagai masa sekolah. Di sini pertumbuhan berlangsung stabil, tidak lagi melonjak seperti 1 tahun pertama. Perkembangannya berupa aktivitas jasmani yang bertambah, meningkatnya keterampilan dan proses berpikir mulai berubah. Contoh, anak usia 2 tahun dia sudah bisa dialog singkat, saya minta ini, saya minta itu. Beda kalau anaknya ada kelainan, dia nggak bisa bilang dia minta, tetapi ketika dia mengambil barang yang ada di tangan orang tuanya, diambil untuk diantar untuk mengambil barang tersebut, itu berarti ada gangguan perkembangan. Aktivitas jasmani juga mulai bertambah. Usia 3 tahun yang tadinya di rumah dia mulai bertangga. Dia berjalan sendiri, bertangga, tidak lagi diantar, dia pergi sendiri. Tapi pada awalnya takut melihat orang dan sebagainya, itu artinya aktivitas jasmani bertambah, keterampilan juga yang tadinya hanya bisa berjalan langkah, dia mulai bisa menjinjit, bisa melompat dan sebagainya. Demikian juga proses berpikir, ya, memanggil nama orang yang memang orangnya, tidak lagi Momio. Jadi kalau usia 9 bulan dia masih manggil bapak, emak. Tapi kalau udah 1 tahun dia mulai bisa, oh itu bapak, itu memang ibu. Usia 2 tahun dia mulai saya minta minum, itu mulai lebih terstruktur. Gimana dengan masa sekolah atau disebut sebagai masa pra-pubertas? Jadi itu anak perempuan memang lebih cepat 2 tahun, 6-12 tahun. Anak laki lebih lambat 2 tahun, tapi berakhirnya sama. Pada masa ini pertumbuhan tadi lebih cepat dari masa prasekolah. Jadi terlihat sebagai anak remaja tiba-tiba tingginya sudah tidak bisa dikenali tinggi. Kemudian mulai bicara, mulai mematuk-matuk dirinya dan sebagainya, mulai berkembang semuanya keterampilan intelektualnya, dan dia mulai suka bermain kelompok dengan jenis kelamin sama. Masa remaja itu lebih jelas lagi, yaitu usia 10 tahun sampai 18 tahun, anak laki tetap lebih lambat pada anak perempuan. Nah, ini adalah masa transisi dari anak ke dewasa. Di sini terjadi percepatan tumbuh disebut sebagai adolescent growth spurt. Jadi benar-benar sudah jauh lebih cepat yang sama besar, tahu-tahu tidak disadari bahwa anak menjadi tinggi besar. Nah, ini grafik ini menggambarkan ciri-ciri tumbuh, yaitu seperti awalnya adalah kepalanya dominan karena alam mempersiapkan jaringan otak di tempat yang di atas, kemudian terlindung oleh tulang tengkorak yang begitu tebal dan sebagainya. Kemudian makin lama akan makin berubah dibandingkan ukuran tubuh, dan pada usia 2 tahun ciri khasnya adalah titik tengahnya berada di pusat. Kemudian ada perubahan seperti kita lihat pada gambar. Grafik ini juga menunjukkan hal yang sama. Ini grafik yang gambar 4 menunjukkan pertumbuhan masing-masing organ yang berbeda antara organ satu dengan yang lainnya. Organ limfoid yaitu kekebalan tubuh, kemudian otak dan saraf awalnya
naiknya pesat, kemudian mencapai 100%, kemudian mendatar. Kemudian yang umum mengikuti garis seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian organ reproduksi baru berkembang mulai usia 12 tahun. Artinya apa? Rata-rata anak usia 12 tahun, perempuan mulai mens, anak laki mulai suaranya berubah, mulai tumbuh kumis dan sebagainya. Kemudian itu seperti itu gambarannya. Jadi terjadi percepatan dan berbeda pada setiap usia. Nah, perkembangan berbeda dengan tumbuh ini dalam bersifat kuantitatif, bisa diukur dengan berat, panjang, dan tinggi badan, tetapi perkembangan bersifat kualitatif, yaitu melibatkan perubahan. Hubungannya dengan pertumbuhan adalah di setiap pertumbuhan disertai perubahan fungsi. Ya, ketika organ reproduksi mulai tumbuh, mulai ada menstruasi untuk anak perempuan. Ketika pita suara dan sebagainya ini, suara anak laki mulai berubah. Perubahan terjadi atas ukuran tubuh secara umum maupun proporsi tubuh, seperti terlihat pada gambar sebelumnya. Nah, ini gambar ini menunjukkan proporsi tubuh yang berbeda untuk tiap usia. Kan masing-masing organ juga pertambahannya berbeda. Organ limfoid sampai melampaui 200% pada usia tertentu, dan otak dan kepala. Jadi kepala membesar, jaring otak besar, mencapai 100% pada usia seperti terlihat pada usia 14 tahun. Kemudian organ umum seperti itu, sedang organ reproduksi mencolok pada usia masa mereka satu usia 14 tahun. Itu terlihat pada gambar sebelahnya. Jadi setiap pertumbuhan disertai perubahan fungsi. Perubahan terjadi atas ukuran tubuh secara umum maupun proporsi tubuh seperti terlihat pada gambar sebelumnya. Kemudian ada ciri-ciri lama dan timbulnya ciri baru, seperti kumis, tumbuh kumis, payudara untuk anak perempuan dan sebagainya. Kemudian mulai menstruasi untuk anak perempuan, perubahan suara untuk anak laki. Sebagai contoh adalah pertumbuhan jaring otak dan status saraf akan diikuti oleh perkembangan intoleransi. Jadi anak yang terlihat kepalanya kecil, kalau diukur memang lebih kecil ke normal, mungkin disertai dalam keterlambatan dalam perkembangan. Artinya umur 2 tahun dah biasa dia bersingkat, tapi dia masih belum bisa bicara. Itu contohnya. Mungkin umur 14 tahun tadi sudah menstruasi, tapi dia sampai 20 tahun baru dan sebagainya. Ya, jadi pertumbuhan jaring otak dan stabil saraf mendukung perkembangan intoleransi. Jadi ada parameter yang diukur seperti Denver, PSP untuk melihat umur berapa bisa apa. Yang ketika ditanya kalau itu normal, umpamanya usia berapa, iyanya jawabannya 8, tidak iyanya 2, berarti ya 10 itu berarti normal. Tapi kalau ada 10 item yang diukur kemudian hanya bisa 5, berarti ada sesuatu keterlambatan. Hati-hati, harus ada intervensi lebih cepat atau secara dini. Jadi dikenal lebih dini, diintervensi lebih dini. Lanjutannya adalah perkembangan awal menunjukkan perkembangan selanjutnya. Contohnya anak baru bisa berjalan jika sudah usia berdiri. Jadi pertama dalam usia 2 bulan itu dia berbaring, kemudian bisa menoleh, kemudian usia 6 bulan dia bisa duduk, awalnya masih punggungnya melengkung, tetapi setelah 7 bulan punggungnya tegak, kemudian baru dia mulai merangkak, setelah merangkak baru dia bisa berjalan. Jadi ada tahap-tahap yang diawali, kemudian baru bisa berikutnya. Jadi anak baru bisa berjalan jika sudah bisa berdiri. Terdapat 2 hukum perkembangan, yaitu perkembangan terjadi lebih dahulu dari kepala menuju caudal. Jadi memegang, contohnya tangan, memegang barang yang besar baru bisa lebih dulu ketika baru bisa menjinjit. Hal yang lebih rumit itu terjadi belakangan. Itu namanya cephalocaudal. Gerak kasar lebih dahulu di proksimal. Kan gerak kasar itu kan hal yang besar-besar dulu. Jadi jalan itu gerak kasar, duduk gerak kasar. Tapi kalau menjinjit itu gerak halus. Itu terjadi belakangan
Sebagai contoh juga, kalau anak disuruh menggambar, itu gambar yang lingkaran itu lebih mudah, tapi dia tidak akan bisa membuat segitiga atau segi empat kalau dia belum bisa membuat lingkaran. Itu lebih dulu, itu artinya tahapnya berurutan. Kecepatannya berbeda. Contohnya, kaki dan tangan berkembang pesat pada awal remaja. Tubuh lain pada masa lainnya. Jadi setiap organ berbeda, masa-masa dia tumbuh cepat itu berkembang, kemudian baru organ yang lain. Ini grafik ini menunjukkan yang satu adalah human brain spot chart, jadi pertumbuhan otak mulai sebelum di dalam kandungan, kemudian ketika lahir jadi percepatan, mulai menjadi penurunan dan mencapai pendataran pada usia 30 tahun. Yang sebelah juga itu grafik menunjukkan pertumbuhan dan usia yang normal apabila seperti titik-titik di sebelahnya. Sedangkan yang sebelah kiri itu ada garis di bawah garis tebal itu menunjukkan gambaran pertumbuhan. Sekian bisa kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga memberi manfaat. Om Santi.